Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan program kita New Spirit, program yang akan memberikan semangat yang baru buat setiap kita. Dan saya berdoa biarkan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberi kekuatan yang baru buat setiap kita. Oleh karena itu mari kita akan membuka hati kita terlebih dahulu di dalam doa. Biarkan kiranya Roh Kudus boleh mengurapi firman yang kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat hadirat-Mu yang ada bersama-sama dengan kami, dan khususnya pada pagi hari ini firman-Mu yang akan kami renungkan. Biarkan kami berdoa firman-Mu akan memberikan kekuatan yang baru bagi kami, semangat yang baru bagi setiap kami, dan memberikan spirit yang baru buat setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan pada pagi hari ini, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali merenungkan kebenaran firman Allah di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, dan kita akan membaca di dalam ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-13 pada pagi hari ini. Ibrani 12 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan buat kita semua. Ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi dukacita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ayat 12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan renungan firman dan The New Spirit, juga mengambil dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ini, dan saya berbicara tentang bagaimana Tuhan mengizinkan goncangan itu terjadi di tengah-tengah kita. Goncangan yang diizinkan Tuhan memiliki maksud, yaitu bagaimana melepaskan yang lama, bagaimana akan menyatakan sesuatu yang esensial, dan kemudian menumbuhkan kematangan buat setiap kita. Tetapi kita juga menyadari bersama-sama bahwa di dalam goncangan-goncangan yang terjadi, bisa saja seseorang mengalami semacam keputusasaan, mengalami semacam kelemahan, mengalami semacam perasaan yang tidak berdaya, apalagi ketika goncangan-goncangan itu terjadi dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, kita akan belajar pada pagi hari ini bagaimana kita bukan hanya sekedar bisa melewati goncangan-goncangan ini, tapi bagaimana juga supaya kita bisa menghadapi atau menjalani goncangan-goncangan ini dengan kekuatan, sehingga kita bukan tidak menjadi lemah, tetapi semakin dikuatkan oleh goncangan-goncangan tersebut. Oleh karena itu, saya tetap mengambil dari surat Ibrani pasal yang ke-12, karena Ibrani secara keseluruhan berbicara tentang goncangan yang diizinkan Allah terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam ayatnya yang ke-12 dan ayat yang ke-13 yang kita baca, tadi dikatakan, penulis surat Ibrani mengatakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Saya mengulangi ayat ke-12, dikatakan, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Jadi penulis surat Ibrani juga menyadari bahwa bisa saja seseorang ketika menghadapi atau melalui goncangan itu dia mengalami kelemahan. Oleh karena itu dia mengatakan dalam ayat ke-12, kuatkanlah tangan yang lemah dan kuatkanlah lutut yang goyah. Sehingga ketika seseorang menghadapi goncangan ini, dia berhasil mengatasi kegoncangan ini dengan baik dan mencapai hasil akhir yang diizinkan Tuhan. Sehingga pertanyaannya pada pagi hari ini, bagaimana supaya tangan-tangan yang lemah tadi berhasil dikuatkan, dan bagaimana kaki-kaki yang goyah itu dikuatkan, sehingga kemudian orang tersebut bisa melewati proses goncangan ini dengan baik. Dan penulis surat Ibrani memberi kepada kita prinsip-prinsip atau petunjuk bagaimana kita bisa menguatkan. Kenapa penulis surat Ibrani bisa mengatakan kuatkanlah tangan yang lemah, kuatkanlah lutut yang goyah. Bagaimana caranya? Caranya sangat sederhana, karena di dalam
ayat-ayat yang awal, kalau kita membaca, penulis surat Ibrani itu memberikan penjelasan-penjelasan, sehingga dari penjelasan-penjelasan itu, kemudian kesimpulannya, penulis surat Ibrani mengatakan, biarkanlah ini menjadi kekuatan kepada engkau, biarkanlah ini menguatkan tanganmu yang lemah tadi, biarlah ini menguatkan kakimu yang goyah tadi. Bagaimana caranya? Mari kita membaca di dalam Ibrani 12 ayat yang pertama, khususnya ayat yang kedua. Dikatakan demikian, karena itu kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, dan marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perhatikan ayat kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi menurut saya, penulis surat Ibrani itu memberikan motivasi, memberikan penguatan kepada orang-orang percaya pada waktu itu, bagaimana supaya mereka tetap kuat, supaya mereka tidak menjadi lemah. Dia mengatakan dalam ayat kedua, biarlah kita melakukannya itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi yang pertama adalah kunci bagaimana kita bisa memperoleh kekuatan di tengah-tengah badai dan goncangan ini adalah berfokus kepada Yesus, melihat kepada Yesus. Dalam ayat kedua dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Keep your eyes on Jesus. Ayat ini menjadi satu ayat emas buat saya beberapa tahun yang lalu ketika saya selesai melayani sebuah retreat di sekolah menengah atas di kota Kediri, dan waktu itu saya berdoa bagaimana supaya teman-teman rekan-rekan pelajar pada waktu itu bisa tetap mendapatkan kekuatan di tengah-tengah permasalahan, di tengah-tengah pergumulan, ketika mereka selesai mengalami kebaikan Tuhan, hadirat Tuhan, dan bagaimana mereka bisa tetap berjalan dalam jalan Tuhan. Dan Tuhan memberikan ayat ini, Ibrani 12 ayat kedua, yaitu keep your eyes on Jesus. Dalam kesempatan ini, oleh karena itu saya juga mengajak Bapak Ibu saya melakukan hal yang sama. Bagaimana kita bisa tetap memperoleh kekuatan, yaitu keep your eyes on Jesus. Pandanglah kepada Yesus, berfokuslah kepada Yesus. Ingatlah Yesus yang dikatakan yang memimpin iman kita dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Mengapa dengan melihat kepada Yesus kita akan memperoleh kekuatan? Sangat sederhana. Karena dengan melihat Yesus, maka kita akan melihat bahwa kehidupan Yesus Kristus Tuhan kita juga tidak lepas dari yang namanya masalah, tidak lepas yang dari namanya pencobaan, tidak lepas yang dari namanya suffering, tidak lepas dari namanya goncangan, tetapi kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus berhasil melalui semuanya itu. Dengan kata lain saya katakan, kalau Tuhan Yesus tidak kebal dengan yang namanya goncangan, Tuhan Yesus tidak kebal yang dengan namanya masalah, apalagi kita, Bapak Ibu saudara. Oleh karena itu, kalau kita mengalami goncangan itu adalah hal yang biasa. Dan ingat saudara, di dalam ayat kedua dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah the author of our faith. Dialah pencipta iman kita. Tapi bukan hanya itu saja, tapi dikatakan bahwa dialah yang akan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dialah yang membawa iman kita itu sampai kepada garis finishnya. Dan itu akan memberikan kekuatan kepada kita, yaitu satu hal bahwa bukan hanya Yesus mengalami semuanya itu dan Yesus telah menang daripada semuanya itu, tapi saya juga mengatakan bahwa iman kita ini aman di dalam tangan Yesus. Dia yang memulai pekerjaan baik di tengah-tengah kita, Dia juga akan membawa itu sampai kepada kesempurnaan. Artinya kita di tengah goncangan, kita bertahan, kita menang, bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena kita percaya tangan kita dipegang oleh tangan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu saudara, perhatikan di dalam ayatnya yang ke-10, karena di dalam ayat ke-10 penulis surat Ibrani mengatakan, sebab mereka orang tua kita jasmani mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita, mendidik kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya.
Apa yang memberikan kekuatan kita di tengah-tengah permasalahan? Apa yang memberikan kekuatan kepada kita di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah kita harus memahami bahwa semua masalah, semua pergumulan, semua goncangan, semua krisis yang terjadi dalam hidup kita memiliki satu tujuan, dan tujuan itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kebaikan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang bertanya, kebaikan apa Pak yang dihasilkan dari goncangan ini? Kebaikan apa yang dihasilkan dari krisis ini? Tentu saja bukan hanya sekedar yang sifatnya material, karena di dalam pembacaan kita Ibrani 12 ayat yang ke-10 tadi dengan jelas, kalau Bapak Ibu Saudara membaca dari awal, bahwa kebaikan yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan, yaitu supaya kita, di dalam ayat ke-10 dikatakan, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Apa maksudnya beroleh bagian dalam kekudusannya? Dalam bahasa yang lebih sederhana saya katakan, supaya kita boleh memiliki sifat seperti Dia. Dengan kata lain, saya katakan kita boleh menjadi orang-orang Kristen, kita boleh menjadi orang-orang percaya memiliki karakter Kristus, orang-orang percaya yang dewasa. Ingatlah Bapak Ibu Saudara bahwa kedewasaan seringkali dihasilkan, kedewasaan hanya bisa kita peroleh lewat ujian, lewat penderitaan, lewat masalah. Memang tidak enak, tapi saya katakan that's the way, the only way, mungkin satu-satunya cara bagaimana kita bisa dewasa. Hanya orang-orang yang melalui ujian, hanya orang-orang yang mengalami banyak kesukaran, maka orang-orang itu akan ditempa karakternya dan menjadi orang yang dewasa. Sehingga pertanyaannya buat kita mungkin, apa gunanya saya menjadi dewasa? Apa gunanya saya menjadi matang? Apa gunanya saya menjadi padat di dalam Tuhan? Seperti renungan saya beberapa waktu yang lalu. Saya katakan hal itu adalah sesuatu yang sangat penting. Sebab kalau kita membaca dalam Ibrani 12, maka kita akan bisa melihat bahwa penderitaan masalah diizinkan membuat kita dewasa. Sebab itu akan membuat kita menjadi layak untuk dipercayai Bapa. Dikatakan seorang putra di dalam rumah harus dididik sedemikian rupa sehingga orang putra itu atau anak itu menjadi putra, menjadi dewasa, dan ketika dia dewasa, dia tangguh, dia bisa dipercayai oleh bapaknya, dia boleh menjadi mitra bapaknya, bersama-sama dengan bapaknya mengelola bisnis yang dimiliki oleh bapaknya. Saya katakan kenapa kedewasaan menjadi sesuatu yang penting bagi orang percaya, sebab hanya orang Kristen yang dewasa, hanya orang Kristen yang memiliki karakter yang matang, itu yang bisa dipercayai oleh Bapa, itu yang bisa dipercaya oleh Tuhan, menjadi mitranya Tuhan untuk mengerjakan kehendaknya di atas muka bumi. Saya katakan oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, tidak cukup buat kita hanya diselamatkan, tidak cukup buat kita hanya, oh ya kalau saya mati masuk surga, tidak cukup. Tapi bagaimana kita boleh memperoleh karakter Kristus dalam kehidupan kita, sehingga nantinya kita boleh menjadi mitra Tuhan untuk menyelesaikan rencananya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu menarik Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita kemudian boleh memperoleh semuanya ini? Di dalam ayat ke-12 dikatakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Bagaimana kita bisa membuat mata kita tetap berfokus kepada Yesus? Bagaimana kita bisa tetap memelihara satu maksud atau tujuan Allah kebaikan itu tetap ada di dalam hati kita? Menarik sebab kata kuatkanlah, saudara, kata kuatkanlah di dalam padanan bahasa Ibrani adalah kata kasak. Kata ini muncul juga di dalam Yosua pasalnya yang pertama, ayat 6, ayat ke-7, ayat ke-9. Ketika Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, artinya kasak. Dan kemudian kita membaca dalam Yosua 1 ayat ke-8, Tuhan mengatakan, renungkanlah Taurat itu, renungkanlah firmanku siang dan malam. Bagaimana memelihara mata kita tetap tertuju kepada Yesus, bagaimana membuat hati kita tetap percaya bahwa kebaikan Tuhan itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada cara lain kecuali merenungkan, kembali lagi merenungkan dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu New Spirit hadir Bapak Ibu Saudara untuk terus-menerus mengingatkan setiap kita kembali kepada janji Tuhan, firman Tuhan akan kebaikan Tuhan. Sehingga biarkan lewat badai, lewat masalah, lewat krisis yang kita alami, mata kita tetap tertuju kepada Yesus. Seperti Petrus bisa berjalan di atas air sepanjang matanya tertuju kepada Yesus.
Saya percaya sepanjang mata hati kita terus tertuju kepada Yesus, sepanjang mata iman kita tertuju kepada Yesus, maka kita akan berhasil melewati badai ini sebagai pemenang. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara, dan kita akan berjumpa kembali dalam program New Spirit di episode yang selanjutnya. Tapi sebelumnya, mari kita menutup ini di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk kesempatan kami boleh merenungkan sebagian daripada firman-Mu, dan biarkan firman-Mu pada hari ini menguatkan setiap kami, memberikan semangat yang baru buat setiap kami. Biarkan kami belajar untuk mengarahkan mata hati kami kepada Yesus, dan biarlah kami terus mengingat bahwa semua yang terjadi dalam hidup kami, proses yang terjadi dalam hidup kami adalah untuk kebaikan kami, yaitu menjadikan kami serupa dengan gambaran Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.